Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarha wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru yang sama-sama kita muliakan, pejabat pemerintah, bil khusus Bapak Kepala Desa Ciantra yang sama-sama kita muliakan, para habaib, ya, para asatid, para ketua DKM dan seluruh jamaah yang hadir, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami'al Ikhlas beserta keluarga besar. Singkat saja, sepertinya malam ini malam terakhir bagi kita. Roma Irama aja gitu ya. Maksudnya kita ngaji nih ya. Karena Rebo yang akan datang persis Rebo terakhir bulan Sa'ban itu acara penutupan. Hanya dimajuin. Jadi minggu malam Senin lah gitu kan. Gak apa-apa ya. Sepakat ya. Karena kita butuh kiai. Nah, kiainya dari Jepara. Kebetulan hari Ahad ada di Bandung, isi acara pagi. Nah, pulang ke Nurul Iman. Kalau acara malam Rebo kasihan, ya, dari Bandung pulang ke Jepara sehari balik lagi, ya kan? Dah kita sami'na wa ata'na, doakan semoga beliau panjang umur sehat dan pada waktunya bisa hadir memberikan nasihat buat kita, terutama dalam rangka pembekalan menjelang datang bulan suci Ramadan. Nah, ini menarik tadi apa yang disampaikan oleh guru kita. Ya, tentang sholat sunat taraweh, ya, ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Cikarang itu 100% itu 20 rakaat. Hanya baru-baru ini karena banyak aliran-aliran baru ada yang 8 rakaat. Bahkan sekarang yang patut diwaspadai ini aliran terkini bukan 8 rakaat. Hanya 2 rakaat. Ini enak banget ya. Taraweh setahun sekali, Ramadan doang, hanya 2 rakaat. Ini aliran baru, harus diwaspadai nih. Di Cikarang ada, ya kan? Dia masuk masjid, sholat isya berjamaah, taraweh dapat 2 rakaat, pengen beol pulang, enggak balik lagi. Nah ini. 2 rakaat ini, Masya Allah, gak balik lagi, ya kan? Males, Masya Allah ya, 2 rakaat nih. Patut diwaspadai ya. Jadi siapkan nanti laskar di tiap masjid harus ada. Ya. Ya. Ikuti kemana berangkatnya nih ya. Kelamaan ketuk pintu buruk, gitu kan ya. Taraweh belum kelar gitu ya. Gitu. Baik, kayaknya yang cocok malam ini kita ngaji nyambut Ramadan ya. Nyambut Ramadan. Nah, jadi kitab yang saya bawa Kitabus Syam, kitab tentang puasa, mudah-mudahan selesai dalam waktu yang sangat singkat, 15 menit pas jam 10 ya. Kitabus Syam ya. Kitab menjelaskan tentang puasa. Singkat saja supaya keburu 15 menit. Pertama, ta'rifus shaum, definisi puasa. Ada 2, secara lugotan dan syar'an. Menurut bahasa dan syar'an. Lugotan mutlakul imsak, setiap kita menahan diri itu namanya puasa. Malam ini sepertinya yang ngaji ngantuk.
wajar. Masjidnya bagus, kipasnya cukup, dilengkapi dengan AC. Enggak ada AC aja ngaji mah. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi ada AC, ada kipas. Ya, Masya Allah. Nah, tapi ditahan nih. Mata kita ditahan, ngantuk mah ngantuk. Tapi kita tahan, kenapa? Ngaji belum selesai. Itu namanya puasa, menahan rasa ngantuk. Puasa menurut bahasa. Insya Allah. Lalu udah nih. Udah pegel banget ini. Udah pegel. Pegel banget. Tadi bisik. Jangan lama-lama ya. Gitu ya. Itu. Biasa. Dicombo tuh. Punya makanan enak di rumah katanya. Jangan lama-lama. Tapi nahan diri, kenapa? Malu belum kelar pulang duluan ya. Ntar diteriakin, kemana lur? Nah gitu. Puasa namanya, menahan diri. Dari mana ulama ahli bahasa memberikan definisi atau pengertian puasa menurut bahasa mutlaqul imsak, menahan diri? Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Nah, diambil dari firman Allah dalam Al-Quran surah Maryam ayat 26 menceritakan tentang nazarnya Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Siti Maryam najar, sungguh saya bernajar kepada Allah untuk berpuasa. Puasa dalam nazar Sayyidatina Siti Maryam ini bukan tidak makan, bukan tidak minum. Ya. Falan ukalimal yawma insiya, saya tidak akan berbicara dengan bangsa manusia. Ini Siti Maryam najar kepada Allah untuk berpuasa. Puasa yang dimaksud dalam najarnya Siti Maryam bukan tidak makan, bukan tidak minum, tapi tidak mau berbicara dengan bangsa manusia. Jadi menahan lisan untuk berbicara menurut bahasa itu pun namanya puasa. Nah, al-lughah la tusbitul ahkam. Yang akan kita pelajari malam ini bukan makna puasa menurut bahasa, tetapi puasa menurut syar'an. Apa itu syar'an? Syar'an itu kalau santri bilang disebut kalimat majazi min itlaqil masdar wa iradatismil fa'il. Kalimatnya masdar, yang dimaksud isim fa'il. Syara'a yasra'u syar'an. Masdar, yang dimaksud syari. Apa syari? Pasyari hakikatan huwa Allah, majajan huwa Rasul. Secara hakiki syari itu adalah Allah, majaji Rasulullah. Jadi kalau kita ngomong pengertian puasa menurut syara, maksudnya menurut hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna puasa menurut syara'an? Al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams biniyatin mahsusatin. Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat yang ditentukan. Itu namanya puasa. Berarti puasa itu pertama al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Makan, minum, merokok, dan hubungan suami istri di siang hari. Catat, kalau makan, minum, merokok, anak PAUD paham. Ini
hubungan suami istri di siang hari. Banyak umat Islam yang tidak paham. Ini bukti. Ini beberapa bulan yang lalu ada tamu datang ke rumah. Nanya, Pak, saya dengar hubungan suami istri di siang hari batal. Iya, emang kenapa? Saya mah sering, Pak. Hitung-hitung ngabuburit katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Akibat nggak ngaji atau ngaji sudah mungkin bahasan belum sampai ya. Maka malam ini saya bahas. Bukan hanya makan, minum, merokok, termasuk hubungan suami istri di siang hari batal. Bahkan termasuk dosa besar jika dilakukan itu dengan sengaja. Wajib kifarat. Hati-hati. Di bulan Ramadan walaupun suami istri jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Gak boleh. Kecuali lupa. Nah. Tidak batal lupa mah. Ya, misal ini mah. Nah, tapi insya Allah sih sering. Ya. Misal Pak Lurah nih, hari Minggu nggak ngantor, iya kan? Di rumah bayar, sambil nonton TV, mah pijitan dong, pijitan. Kelewatan, kelewatan ya. Lupa lagi puasa, tuh. Kira-kira mungkin apa enggak? Masa ada lupa berjamaah gitu kan ya. Yang lupa Pak Lurah, istrinya mah ingat. Iya kan? Tuh, ingat. Pak, kan puasa. Astagfirullahaladzim. Nah, batal enggak puasanya? Nah, batal enggak puasanya? Tergantung. Baca kitab Al-Bajuri Salah Fathul Qarib. Fa inna za'at halan soha somuhu. Apabila seketika itu juga kata Pak Lurah cabut, nah, soha somu, sah puasanya, sah karena lupa. Begitu ingat cabut, sah puasanya. Tapi kalau ceritanya begini, kata Bu Lurah, Pak, kan puasa, astagfirullahnya, tapi kagok mah, nah. Ini kayaknya kagok ini mah nih ya. Batal puasanya. Ya. Puasa itu alimsak an jami'il mufatirat. Menahan diri dari semua yang membatalkan. Waktunya kapan? Min tulu'il fajri ila gurubis. Mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Dari subuh sampai maghrib. Biniyatin masusatin, dengan niat yang ditentukan. Pakai niat. Walaupun seharian tidak makan, tidak minum. Tapi kalau tidak pakai niat, puasa bukan? Bukan. Banyak orang yang mau dioperasi. Disuruh oleh dokter, jangan makan dulu ya. 2 hari mah. Nanti mau dioperasi tanggal sekian, ya kan? Puasa bukan? Bukan. Kalau enggak ada niat, harus pakai niat. Ramadan puasa wajib, niatnya pun ditentukan. Harus waktu malam, tidak boleh di siang hari. Nawaitu sauma godin an adai pardi sahri Ramadan donadoni ada yang dona, ada yang doni, dono sekalian gitu ya. Nawaitu sauma godin an adai pardi sahri Ramadhani haji sanah imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Kalau dibaca sorobnya, nahunya kelamaan. Punya Ramadhani gitu aja ada ya. Kalau dibaca alfiahnya kelamaan. Wajurabil fathati ma layan sorib malam yudob awyakuba da'al rodib alfiah. Dah jangan dibahas kelamaan. Pokoknya Ramadhani haji sanah
imanan wahtisabat lillah. Gitu. Terus dari mana latar belakang diwajibkan ibadah puasa? Biar puasanya khusyuk dan sempurna. Kita buka hikayat puasa. Begini. 5 menit lagi, mudah-mudahan cukup. Dahulu ketika Allah menciptakan manusia, manusia dianugerahi oleh Allah 2. 1 akal, 2 nafsu. Akal dan nafsu. Inilah yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Malaikat hanya diberi akal tanpa nafsu. Maka malaikat pinter-pinter. Malaikat cerdas-cerdas. Malaikat patuh-patuh. Tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Tidak mempunyai nafsu. Hanya diberi akal. Itu malaikat. Disuruh sujud, sujud selamanya. Sampai hari kiamat. Disuruh bertasbih selamanya. Sampai hari kiamat. Kemudian binatang. Hanya diberi nafsu, tidak diberi akal. Karena binatang hanya diberi nafsu, tidak diberi akal, maka binatang tidak diwajibkan sholat. Tidak diwajibkan ibadah. Kebo wajib sholat tidak? Tidak. Ya. Tidak wajib sholat. Ya, orang yang tidak sholat sama dengan bapak punya istri, istri bapak tidak sholat, berarti bapak punya istri. Tiap malam Jumat bapak naik istri, istri bapak tidak sholat, berarti bapak naik. Bukan kata saya, gitu kan? Ini, ya wajar. Nah, inilah kemuliaan manusia, diberi akal dan nafsu. Maka ketika manusia mampu mengendalikan hawa nafsu, derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Ibadah seumur-umur wajar, hanya akal tanpa nafsu. Tapi manusia punya nafsu, ibadah seumur-umur. Hebat apa tidak? Bisa melebihi derajatnya malaikat. Sebaliknya ketika manusia membangkang, berbuat maksiat kepada, maka harga dirinya bisa lebih rendah daripada binatang. Binatang tidak sholat wajar, punya nafsu tidak punya akal. Manusia diberi akal tapi tidak sholat. Ulaika kal an'am balhum adall. Derajatnya lebih rendah daripada kebo. Sehingga ketika ada manusia berhubungan suami istri di luar nikah, disebutnya kumpul. Hinalah manusia ketika itu. Nah, sejarah pertama kali diwajibkan ibadah puasa begini. Ketika akal diciptakan oleh Allah, akal dari dulu sudah menjadi makhluk Allah yang tunduk. Ketika ditanya oleh Allah, ya aklu man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa engkau? Akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka doib. Engkau ya Allah adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Hebat kan? Akal menjawab dengan jawaban yang tepat. Engkau Tuhanku ya Allah, hamba adalah hambamu yang lemah. Hebat akal. Maka dipuji oleh Allah. Ya aklu ma khalaqtu khalqan azza minka. Hei akal, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Makhluk yang paling mulia adalah akal. Manusia terhormat, dimuliakan karena dalam dirinya ada akal. Kalau akalnya hilang, jadi apa? Jenderal terhormat karena ada akal. Tapi kalau akalnya hilang jadi jenderal, Pak Lurah terhormat karena ada. Kalau akalnya hilang, Pak Lurah. Kiai terhormat dan dimuliakan karena ada. Kalau akalnya hilang, kiai nggak berani ngomong, takut kepala gitu kan.
Makhluk Allah yang paling mulia adalah akal. Selesai akal. Sekarang ganti nafsu. Nafsu dari semenjak diciptakan oleh Allah sudah membangkang. Sudah songong. Hai nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa engkau? Nafsu jawab, ana, anta. Kulo ya kulo. Sampean ya sampean. Saya. Tuh, kamu ya kamu. Tuh nafsu. Songong. Akhirnya nafsu disiksa oleh Allah Subhanahu, dibakar dengan api neraka bertahun-tahun lamanya, kembali diangkat dan ditanya, ayo sekarang setelah kamu merasakan betapa tidak enaknya api neraka, man ana wa man anta, siapa saya siapa engkau? Jawabnya tetap ana, anta, saya, engkau ya engkau. Disiksa lagi oleh Allah ya, bertahun-tahun, tapi bukan dibakar dengan api, dihauskan dan dilaparkan. Setelah nafsu merasakan betapa tidak enaknya haus, tidak enaknya lapar, nafsu taluk, ampun, gak kuat. Ini dengan haus, dengan lapar, baru nafsu tunduk, ampun, gak kuat. Ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, siapa saya, siapa engkau? Setelah merasakan tidak enaknya haus dan lapar, baru nafsu memberi jawaban yang benar, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Baru nafsu jujur. Setelah dihauskan dan dilaparkan. Dengan demikian maka diwajibkan manusia untuk berpuasa. Fungsinya untuk apa? Agar manusia mampu mengendalikan hawa nafsu. Kalau lapar, kalau haus, jawara aja nggak bakal berantem. Boro-boro bikin berantem, gua aja lemes ya kan. Tuh, setelah dilaparkan dan dihauskan. Kenapa kita diwajibkan puasa? Agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Biar akal yang berfungsi, biar akal yang menjadi raja, biar akal yang menjadi komandan dalam kehidupan kita. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, tuba liman kana akluhu amiro wa hawahu asiro. Sungguh beruntung, amat bahagia orang yang akalnya difungsikan sebagai pemimpin, nafsunya dijadikan sebagai tahanan. Akal, nafsu, akal yang jadi pimpinan, nafsu yang dikendalikan oleh akal, tuba bahagia. Tapi sebaliknya, wa wailun liman kana hawahu amiro wa akluhu asiro. Kecelakaan, amat celaka bagi orang yang hawa nafsunya dijadikan pemimpin, sementara akalnya dijadikan tahanan. Di akal dikendalikan oleh hawa nafsu, alamat celaka. Nauzubillahi min. Kesimpulan, kita diwajibkan puasa oleh Allah supaya kita bisa merasakan tidak enaknya haus, merasakan betapa tidak enaknya lapar. Ketika haus, ketika lapar, maka insya Allah manusia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Contohnya masih banyak ya. Oke lah malam Senin ditambahnya. Nges jam 10 tugas noelan wae itu. Jiwa tahun nges gitu kan. Nges. Lewat 5 menitnya pelanggaran ya gitu. Terus kesimpulannya gitu, mari kita berpuasa. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat. Pada waktunya kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah dan untuk menggapai tujuan kita, yakni ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sallallahu ala Muhammad